Oke, Iman di sini. Kita bersama di pembahasan singkat. Ya, pada hari ini saya bakalan ngebahas salah satu materi di mata kuliah Ekonomi Pendidikan, yaitu temanya adalah fungsi produksi. Langsung aja kita bahas yang pertama. Di fungsi produksi itu ada teori produksi. Nah, teori produksi ini menjelaskan tentang hubungan antara input dan output. Dalam teori produksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada fungsi produksi jangka pendek, yang dimana salah satu ahli itu pernah menjelaskan bahwa dalam jangka pendek ada penambahan input variabel, tenaga kerja dan input capital given, sehingga output tergantung pada input labor. Nah, jadi menurut Doll dan Orasem, yaitu ahli yang mengemukakan pendapat ini, mereka bilang bahwa setiap output itu akan dipengaruhi oleh penambahan-penambahan pada input. Salah satu contoh seperti tenaga kerja. Nah, kalau di dalam pendidikan, jumlah atau banyaknya siswa yang masuk dengan jumlah guru yang tersedia di sekolah itu akan mempengaruhi kualitas siswa yang nantinya akan menjadi hasil dari produksi pendidikan, yaitu menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. Lalu selanjutnya ada fungsi produksi jangka panjang. Dengan asumsi Y given, maka output tergantung pada semua input variabel, baik input kapital maupun input labor. Nah, jika tadi yang jangka pendek output itu dipengaruhi oleh input, jika di fungsi produksi jangka panjang sama halnya dengan yang tadi, yaitu digantung, tapi bedanya adalah kalau di yang jangka pendek yang mempengaruhi output hanya input variabel tenaga kerja dan input kapital. Kalau di fungsi produksi jangka panjang, semua variabel akan mempengaruhi outputnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu teori produksi pendidikan. Dalam teori produksi pendidikan, yaitu adalah segala hal atau secara sistematis, hubungan sumber-sumber yang dapat digunakan dalam pendidikan dapat ditransformasikan menjadi output pendidikan. Artinya, segala bentuk input itu dapat diproses sehingga nantinya akan menjadi hasil dari pendidikan itu sendiri. Dalam teori produksi pendidikan terdapat dua faktor utama. Yang pertama ada faktor input pendidikan, yang kedua ada faktor output pendidikan. Di faktor input pendidikan terbagi menjadi tiga unsur utama. Yang pertama ada faktor sekolah, yang kedua ada faktor guru, yang ketiga ada faktor non-sekolah. Untuk faktor sekolah sendiri yaitu adalah segala bentuk sarana prasarana sekolah yang menunjang kegiatan pendidikan, salah satunya seperti ketersediaan ruang kelas, ketersediaan laboratorium, ketersediaan perpustakaan, dan mungkin juga sistem atau kurikulum sekolah yang bagus. Itu termasuk dari faktor input yang termasuk dalam faktor sekolah. Yang kedua ada faktor guru. Faktor guru di sini menyatakan bahwa setiap sumber daya atau ketersediaan tenaga pengajar di sekolah itu mendukung atau menjadi salah satu aspek yang penting dalam input pendidikan. Jadi, tersedianya orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing akan memberikan pembelajaran yang tepat sasaran karena mereka mengajar di bidang mereka masing-masing. Misalkan, kalau guru matematika sudah pasti memakai mereka-mereka yang lulusan pendidikan matematika atau orang-orang yang ahli di bidang matematika. Lalu selanjutnya ada faktor non-sekolah. Faktor non-sekolah ini bisa dikatakan salah satu faktor yang sangat penting karena faktor non-sekolah ini berasal dari luar, seperti lingkungan hidup dari para peserta didik, keadaan ekonomi orang tua, dan termasuk juga keadaan mental atau psikologi dari para peserta didik. Nah, jadi hal ini akan sangat berpengaruh bagi bagaimana peserta didik di sekolah nantinya. Lalu yang kedua ada output pendidikan atau hasil dari proses setelah adanya input pendidikan. Nah, adapun keluaran satuan pendidikan yang termasuk dalam output pendidikan, yang pertama ada konsumsi. Dalam konteks ini, konsumsi yang dimaksudkan adalah ketika pembelajar atau peserta didik sudah keluar dari sekolah, dia merupakan hasil dari proses yang dilakukan selama pembelajaran dalam pendidikan. Nah, dengan kata demikian, dia sudah mengkonsumsi banyak ilmu, dia sudah menghabiskan
nilai-nilai, bukan menghabiskan, dia sudah mendapatkan banyak nilai yang nantinya bisa dia gunakan untuk melanjutkan hidupnya sebagai bekal pengetahuan agar dia mampu mengkreasikan kehidupannya selanjutnya. Nah, yang kedua ada investasi. Sekolah atau kegiatan pendidikan itu adalah merupakan bentuk investasi dari seorang individu dan juga dari pemerintah. Individu berinvestasi dengan ikut kegiatan belajar mengajar, artinya dia mencari modal di sana, dia menempatkan dirinya sebagai modal utama, lalu dia mengembangkan diri di sekolah, sehingga nantinya dia akan keluar menjadi seseorang dengan bekal yang cukup, yaitu bekal-bekal ilmu atau persiapan-persiapan untuk kehidupannya berikutnya, itu sudah bisa diatasi sendiri. Jadi itu adalah bentuk investasi. Yang ketiga, hasil kognitif. Hasil kognitif di sini sudah jelas bahwa ketika seseorang bersekolah, ketika seseorang berpendidikan, ketika seseorang belajar di persekolahan, baik itu di persekolahan ataupun di tingkat perguruan tinggi, tentu pandangan atau pola pikirnya berbeda dari sebelum dia masuk ke sekolah. Setelah dia keluar menjadi output pendidikan, dia merupakan seorang manusia atau seorang individu dengan mental pendidikan yang sudah ia dapatkan di proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga ada afektif, ini soal sikap. Orang yang berpendidikan, dia akan bisa menempatkan diri terutama di masyarakat. Dia akan bisa mengontrol emosinya, mengatur bagaimana dia akan bersikap, menghadapi orang yang lebih tua, menghadapi sesama, menghadapi orang-orang yang dianggap penting di masyarakat, itu tentu juga akan berbeda. Lalu yang ketiga ada psikomotor atau pergerakan. Orang yang berpendidikan biasanya dia akan lebih aktif, lebih cepat tanggap. Itu dibentuk oleh pengalaman-pengalamannya selama belajar. Lalu yang berikutnya ada kuantitas. Nah, kenapa kuantitas termasuk dari output pendidikan? Karena persekolahan, perguruan tinggi itu diikuti oleh banyak orang, banyak pelajar, banyak mahasiswa. Bayangkan saja untuk di Indonesia sendiri ada berapa ratus, bahkan berapa ribu persekolahan, berapa ribu universitas. Jadi hasil dari ini itu menghasilkan banyak sekali kuantitas atau menghasilkan banyak orang dalam jumlah besar, dan mereka itu adalah insan-insan terdidik yang belajar, yang ditempa, yang kemudian menjadi output dari pendidikan. Yang terakhir, ini adalah output yang bisa dibilang salah satu yang akan terjadi ketika seseorang menempuh pendidikan, salah satunya yaitu kualitas. Orang-orang yang menempuh pendidikan itu mereka akan terbiasa untuk mengarahkan hidup mereka kemana, mengatur hidup mereka harus bagaimana. Mereka mampu memanajemenisasi kehidupan mereka sendiri, sehingga waktu mereka tidak banyak terbang untuk hal-hal yang tidak penting. Itu yang membuat kehidupan mereka menjadi lebih berkualitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu fungsi produksi pendidikan. Secara garis besar, fungsi produksi pendidikan dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada fungsi produksi administrator, yang kedua ada fungsi produksi dalam psikologi, dan yang ketiga ada fungsi produksi ekonomi sekolah. Kita bahas yang pertama, yaitu fungsi produksi administrator. Inputnya adalah semua yang menjadi wahana dalam proses pendidikan, dan outputnya adalah berbagai bentuk pelayanan dalam memproses peserta didik. Nah, input-input dalam fungsi produksi administrator ini adalah semua proses yang dilalui. Misalnya, salah satu contoh, jika di sekolah, di tahun pertama kegiatan pembelajaran ada pendaftaran siswa baru. Itu merupakan kegiatan administrasi terstruktur. Itu termasuk ke dalam wahana atau proses dalam pendidikan. Lalu kemudian hasilnya adalah berbagai bentuk pelayanan dalam memproses peserta didik. Pelayanan-pelayanan ini ya sudah pasti. Yang pertama adanya proses pembelajaran, itu merupakan proses pembentukan peserta didik. Yang kedua ada pengembangan di luar pembelajaran seperti ekstrakurikuler, pramuka, latihan kepemimpinan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada fungsi produksi dalam psikologi. Yang pertama, outputnya merupakan hasil belajar siswa yang mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sikap, penguatan kemauan, penambahan pengetahuan dan ilmu teknologi. Lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu ada fungsi produksi ekonomi sekolah.
Inputnya adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan, sementara outputnya adalah tambahan penghasilan peserta didik jika sudah bekerja dan gaji yang diterima ketika bekerja setelah lulus sekolah atau kuliah. Nah, untuk tambahan penghasilan yaitu jika seorang peserta didik atau mungkin seorang mahasiswa ketika dia bersekolah atau berkuliah, dia sambil bekerja dengan memanfaatkan ilmu yang sudah dia dapatkan, dia realisasikan di pekerjaan, lalu dia mendapatkan gaji. Nah, lalu untuk ketika bekerja setelah lulus sekolah atau kuliah, ini merupakan hasil akhir dari kegiatan pemprosesan, yaitu dimana jika seorang siswa atau seorang mahasiswa yang telah melewati kegiatan belajar mengajar, dia mendapatkan ijazah, dia mendapatkan sertifikasi bahwa dia pernah menempuh pendidikan, itu bisa dia jadikan salah satu syarat untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu kajian empiris input output satuan pendidikan. Kajian empiris menghasilkan beberapa tolak ukur dari output dan input pendidikan. Nah, dalam kajian empiris ini ada 3 pendapat ahli atau 3 penelitian yang menghasilkan ukuran-ukuran dari output dan input pendidikan. Yang pertama ada penelitian atau ada pendapat yang dikemukakan oleh Mollenkopf dan Melville di tahun 1956. Menurut mereka, keluaran satuan pendidikan meliputi bahasa, matematika, dan penguasaan ilmu pengetahuan atau mata pembelajaran lainnya. Lalu yang kedua ada Guterrier dan koleganya. Penelitian ini dilakukan di tahun 1971. Menurut mereka, satuan ilmu pendidikan merupakan justifikasi prestasi status sosial ekonomi kulit putih dan kulit hitam di masa itu, di mana pembedaan berdasarkan ras masih sangat tinggi. Jadi menurut mereka, keadaan ekonomi dari kulit putih dan kulit hitam yang berbeda ini menjadi salah satu faktor yang menentukan input dan output pendidikan. Lalu input luar sekolah yang mereka sampaikan adalah berupa fasilitas, material, karakteristik guru, dan teman sebaya. Menurut mereka, hal-hal tersebut dapat mempengaruhi input yang dimasukkan ke ranah pendidikan. Lalu ada menurut Indrianto di tahun 2001. Ia menyatakan bahwa membedakan sumber daya menjadi 2, yaitu sumber keluarga dan masyarakat. Sumber keluarga berarti seorang individu berangkat dari keluarga. Dia menemukan pembelajaran pertamanya di keluarga. Jadi setelah dia berada di usia tertentu atau di tahap tertentu, dia akan berbaur di masyarakat, dia akan dibentuk oleh lingkungan. Sehingga itu akan mempengaruhi input dan output pendidikan. Beralih ke kajian empiris fungsi pendidikan. Dalam kajian empiris fungsi pendidikan yaitu meletakkan analisis faktor yang berbeda satu sama lain, tetapi mengandung makna pengaruh faktor terhadap mutu kelulusan secara signifikan. Nah, dalam kajian empiris fungsi pendidikan, di sini akan saya paparkan tentang 3 pendapat ahli atau 3 hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli di zaman dulu. Nggak dulu-dulu banget, ini di tahun 90-an, di tahun 60-an, di tahun 70-an. Yang pertama ada James S. Coleman dan koleganya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 1966. James mengatakan dengan analisis regresi dapat menemukan asosiasi faktor sekolah dengan non-sekolah dalam menentukan kemampuan akademi pembelajar. Dan yang paling penting atau paling berpengaruh adalah peran seorang guru. Jadi di sini James menyatakan dari hasil penelitiannya, ia menyatakan bahwa adanya asosiasi atau adanya hubungan faktor sekolah dan faktor non-sekolah untuk mempengaruhi kemampuan akademi seorang peserta didik. Dan yang paling berpengaruh di sini atau memiliki peran penting adalah adanya keikutsertaan guru. Karena ketika di sekolah, ketika dalam kegiatan proses belajar mengajar, yang menjadi pedoman, yang menjadi pemberi pembelajaran adalah seorang guru. Jadi itu mengapa James mengatakan bahwa guru sangat penting dalam mempengaruhi adanya input atau output pendidikan. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian dari Gatton dan koleganya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 1971. Jadi Gatton menyatakan bahwa penelitian kemampuan akademi pembelajar kulit putih dan kulit hitam itu berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Nah, dulunya Gatton ini melakukan penelitian karena pada tahun 1971 perbedaan ras itu sangat disoroti. Jadi Gatton memilih melakukan penelitian tentang akademi pembelajar dari sisi
kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik pada masa itu, yaitu dilakukan perbandingan antara pembelajar dari kelompok kulit putih dan kelompok kulit hitam yang pada masa itu dibedakan oleh kondisi sosial ekonomi. Lalu selanjutnya ada Olu Badewoso. Ia melakukan penelitian dengan menggunakan analisis kite kuadrat atau analisis komparatif non-parametrik yang membandingkan dua variabel, di mana skala data dari kedua variabel tersebut adalah nominal. Jadi ditarik angka terkecil atau ditarik variabel terpenting dari penelitian ini. Jadi dia mengatakan bahwa dengan analisis kite kuadrat, kondisi ekonomi orang tua tidak berpengaruh terhadap kemampuan anak dalam menguasai pembelajaran bahasa Inggris dan matematika. Tetapi untuk anak laki-laki dan perempuan dari kelompok ekonomi tinggi lebih baik daripada kelompok ekonomi rendah. Di sini Olu Badewoso ingin menyoroti bahwa dalam penguasaan pembelajaran sebenarnya tidak terlalu terpengaruh oleh keadaan ekonomi untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Nah, akan tetapi ia juga menyebutkan bahwa seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan dari kelompok ekonomi yang cukup tinggi, kemampuan akademiknya akan berbeda daripada anak-anak yang berasal dari kelompok ekonomi rendah. Tapi di sini Olu Badewoso tidak menyatakan alasan kenapa dia menyampaikan hal ini, tapi dia menyatakan bahwa sebenarnya kondisi ekonomi itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi kalau menurut saya dari pendapat Olu Badewoso, ia menyatakan bahwa sebenarnya kemampuan untuk menangkap materi itu berasal dari diri si pelajar sendiri dan itu bisa dibentuk dengan berproses di kegiatan belajar mengajar. Oke, jadi cukup di situ dulu untuk bahasan singkat dengan materi fungsi produksi dalam pendidikan. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu. Sampai jumpa di next video. Bye bye.